Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara siang ini, yaitu adalah acara diseminasi budaya positif sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 16 Pagi, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SDN Kapuk 16 Pagi, serta yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan guru SDN Kapuk 16 Pagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah diseminasi, yang selanjutnya penutup, dan terakhir adalah refleksi dari kepala sekolah dan rekan guru. Kita beranjak ke acara pertama, yaitu adalah pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara yang akan kita laksanakan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabis sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Bu Dewi. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Siti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 16 Pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kapuk 16 Pagi beserta Tendi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Kapuk 16 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kepala sekolah ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada rekan-rekan semua. Kiranya dalam acara ini kita untuk saling mendukung setiap ada kegiatan CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara kali ini berhasil juga seperti acara-acara yang telah kita laksanakan pada CGB sebelumnya. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjut ke acara keempat, yaitu adalah diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Widianti Fajri. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini meskipun cuaca agak sedikit panas. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 16 Pagi, Ibu Heri Purwanti SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kapuk 16 Pagi, Ibu Siti Rohana SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kapuk 16 Pagi beserta TNI. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya karena berkenan untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangatnya Bapak Ibu. Mau tepuk semangat dulu Pak? Oke. Atau mau tepuk satu? Mau tepuk mana nih? Oke, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, harus tetap semangat ya Bapak Ibu, meskipun waktu sudah menunjukkan siang hari, tapi semangat kita harus menunjukkan semangat pagi hari. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif di SDN Kapuk 16 Pagi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silakan jawab setuju atau tidak. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Yang setuju angkat tangan. Satu orang. Yang tidak setuju? Oke, mayoritas tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Sepakat semuanya setuju ya. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Apakah kita bisa mengontrol peserta didik? Setuju. Oke. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut. Ya. Pada kesempatan kali ini di budaya positif, di materi budaya positif ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini materi ini ada di modul PMM. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengerjakan modul budaya positif, ini materinya di sini gitu. Jadi bisa sekalian belajar kemudian lanjut mengisi modul ya. Oke, ada kegiatan dulu nih sebelum kita mulai. Namanya kegiatan Cobalah Buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Ini bisa berpasangan ya, dilakukan ya. Lalu Anda perlu di kepala tangan tersebut Anda anggap ada sesuatu yang berharga di dalamnya, ada emas atau berlian ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut
ya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara, ya, membuka kepala tangannya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari uang, agar Anda bisa membuka kepala tangan. Coba boleh dipraktekkan. Coba berdua, Bu Tanisa sama Bu Dewi deh. Silakan berdiri. yang mengepalkan tangan siapa? Oke, Bu Dewi silakan mengepalkan tangan. Bu Nisa merayu Bu Dewi, mau menawar boleh supaya Bu Dewi membuka tangannya. Dewi cantik deh. Udah tahu. Mau beliin bakso nggak? Enggak, terserah Bu Dewi, mau dibuka atau enggak? Dewi beli kan? Ya biarin, kan ini barang berharga saya ada di sini. Dewi mau deketin sini. Layu. Kasih aja Tinggi boleh. Dipaksa boleh. Dihardik juga boleh. Oke, berarti intinya Tapi dari situ bagaimana caranya ya? kasih uang. umroh gratis. Baik. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Berarti Bu Dewi membuka kepala tangannya. Membuka. Alasannya apa? Lebih berharga umroh. Dia kasih hadiah umroh. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Kira-kira yang memegang kendali tangannya Bu Dewi itu Bu Nisa atau Bu Dewi? Bu Dewi ya. Karena kalau Bu Dewi tidak punya keinginan untuk membuka tangannya akan terus mengepal ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada perubahan paradigma belajar ya. Di sini ada Dr. William Glasser. Dia mengemukakan tentang teori kontrol. Yang pertama adalah teori ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpandangan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh murid itu berdasarkan kontrol kita. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, ini pandangan kita selama ini. Jadi penguatan-penguatan yang kita berikan kepada siswa, kamu anak yang baik, kamu bisa, kamu mampu. Nah itu kita berpikiran bahwa itu efektif untuk mengontrol siswa. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kita memelas supaya orang murid itu merasa bersalah. Kita berpikiran bahwa karakter murid akan tumbuh dengan cara itu, ternyata itu salah. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini yang paling sering kita lakukan ke siswa kita, ke anak-anak kita ya. Ya, disiplin positif ini ada perubahan paradigma yang semula dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah merubah cara pandang kita. Di sini stimulus respon awalnya itu memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu semuanya sama sebagai manusia. Tapi di teori kontrol,
setiap manusia itu berbeda, ya, satu sama lainnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Faktanya di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini di paradigma yang baru, semua perilaku, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol adalah hanya kita, diri sendiri, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, faktanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut paradigma baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang, win-win solution, ya. Nah, disiplin. Kita sering kali mendengar kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau Verantwortelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi disiplin itu artinya pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban. Mungkin kita sudah belajar ya atau mengajarkan anak-anak kita di kelas antara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian hak dan kewajiban itu harus diiringi dengan pertanggungjawaban tingkah laku. Nah, itu adalah makna disiplin yang sesungguhnya. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, tadi sudah kita bahas. Kemudian Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan universal adalah kebajikan nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan universal itu tidak berlaku di ras tertentu saja, di budaya tertentu saja, tapi diakui oleh seluruh umat manusia. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Di profil pelajar Pancasila, apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Mandiri, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Jujur, kemudian menghargai, membantu, menolong, kemudian integritas, komitmen,
disiplin, itu semuanya nilai-nilai integritas. Nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu pastinya diakui oleh seluruh warga dunia. Tidak ada yang menyebutkan nilai kejujuran itu jelek, ada atau tidak? Ada yang menyebutkan menghargai orang itu jelek? Tidak ada ya, semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Dorongan, apa lagi? Motivasi, dorongan, betul. Hal yang membuat kita ingin melakukan sesuatu, gitu ya. Itu motivasi. Nah, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia ketika akan melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pasti kita pernah melakukannya ya. Pernah atau tidak? Pernah. Kita melakukan sesuatu tujuannya supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya anak-anak murid deh mengerjakan soal di depan kelas itu supaya bisa mendapatkan bintang dari gurunya, misalnya seperti itu. Reward, ya betul. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di motivasi yang ketiga ini sudah muncul motivasi intrinsik. Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang timbul dari dalam diri siswa atau dari dalam diri individu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita punya kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi secara sadar atau tidak sadar. Kebutuhan ini harus terpenuhi. Ketika 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan melakukan sesuatu ya untuk supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya, mencari nafkah, mencari makan, ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, ya. Jadi setiap kita itu punya rasa ingin disayangi, ya, dan rasa ingin diterima oleh lingkungan kita. Kalau misalnya rasa kasih sayang ini tidak terpenuhi dari dalam diri kita, otomatis akan mencari dengan melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya kesenangan. Ini pasti ya, fun. Kita butuh kesenangan. Siswa juga ketika melakukan pelanggaran ataupun bukan pelanggaran ya, hal yang melenceng gitu, ini pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selanjutnya kebebasan. Setiap manusia butuh kebebasan. Selanjutnya ada penguasaan atau power. Ya, pasti setiap orang itu ingin memiliki sebuah power atau penguasaan. Nah, di sini ada kasus ya, apa sih namanya? Studi kasus tentang si Irfan. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah
Minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus tersebut ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Setuju tidak? Jadi si Irfan itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno, kemudian Irfan malah tergagap-gagap ya, untuk tergagap-gagap, kemudian diikuti suara tawa dari teman-teman sekelasnya. Pak Seno manggil Irfan ke depan lalu menunjuk-nunjuk Irfan. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu dengan sikap Irfan? Tidak setuju ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya. Nah, di sini yang menarik ada dari kasus ini, si Irfan itu mencoba memancing tawa dari teman-temannya. Ada satu kebutuhan dasar dari Irfan yang tidak terpenuhi. Apa kira-kira? Kesenangan. Dari kasus yang tadi, dalam diri Irfan yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Akhirnya dia mencari kesenangan dengan menggambar, kemudian memancing gelak tawa dari teman-temannya. Itu memunculkan kesenangan tersendiri dari dia. Tuh ya. Ini tadi selanjutnya. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang akan kita bahas apa itu hukuman. Bapak Ibu ada yang pernah memberikan hukuman kepada anaknya? Bapak Ibu pasti sering sekali ya memberikan hukuman kepada anak-anaknya. Kalau tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang diberikan oleh Bapak Ibu hukumannya? Atau konsekuensi yang sudah diberikan? Ada yang nyuruh siswanya nyapu? Nyanyi? Oke, kita bahas ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Anak melakukan suatu tindakan yang negatif, yang melenceng, kemudian tiba-tiba dia mendapat. Ya, jadi hukuman yang didapatkan oleh Banu tadi namanya, itu dia tidak tahu ketika dia terlambat, dia akan mendapatkan hukuman 15 kali putaran, mengelilingi lapangan 15 kali putaran. Dampaknya apa ketika kita memberikan hukuman kepada siswa? Apakah siswa akan menjadi lebih baik? Tidak ya, yang ada siswa nanti akan sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kalau konsekuensi ini, ketika kita menyusun peraturan kelas, tentunya Bapak Ibu sudah menyusun peraturan kelas kan? Nah,
ketika menyusun peraturan kelas itu sudah disepakati pula konsekuensi yang akan murid terima ketika dia melanggar peraturan kelas tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsekuensi itu diberikan ketika murid sudah melanggar yang kesekian kalinya. Misalnya, jika tiga kali datang terlambat, maka konsekuensi yang akan diberikan adalah bla 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 bla, misalnya seperti itu, ya. Jadi konsekuensi itu sudah ada perjanjian hitam di atas putih lah istilahnya antara guru dan siswa, meskipun yang membuat adalah guru, tapi siswa mengetahui ya apa konsekuensi yang akan diterimanya ketika dia melanggar peraturan kelas. Oke, di sini kita coba berlatih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman, yang kedua membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Berarti sudah paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, itu Bapak Ibu silakan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, iya ini tadi videonya itu tentang posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum ya. Ciri-cirinya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada ya, baik, tidak apa-apa. Ya, jadi kita sebagai guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol ya. Mungkin saat ini kita ada di posisi sebagai seorang penghukum, tidak apa-apa. Dampaknya pada murid ini yang perlu kita ketahui ya. Kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores keadaan kendaraan tersebut dengan paku. Nah, yang ini jika kita berada di posisi penghukum, kaitannya dengan disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri siswa. Dengan kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, motivasi intrinsik itu tidak akan pernah muncul dari dalam diri siswa. Kita juga pernah kan misalnya menghadapi situasi kita sebagai siswanya gitu.
Bahkan kita sebagai guru aja pernah di posisi itu kan, maksudnya oleh atasan atau oleh siapa gitu. Apa yang ada di perasaan kita? Apakah kita akan berubah ke arah yang lebih baik? Tentu tidak ya. Saya sendiri pernah mengalami itu. Kita jadi ingin melakukan suatu hal-hal yang negatif, tidak ingin berubah. Mungkin berubah hanya pada saat itu, tapi untuk kedepannya kita akan tetap, perilaku kita akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri. Gitu. Karena yang mampu mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Gitu. Dengan posisi menghukum, siswa tidak akan pernah bisa berubah. Justru siswa akan sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu pernah mengalami nggak? Atau pernah punya ingatan negatif nggak ketika dulu kita tarik garis waktu ke 15 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika duduk di sekolah? Pernah nggak mengalami kejadian yang seperti ini? Sebagai siswa ya? Pernah? Pastinya pernah. Masih ingat sampai sekarang? Masih ingat? Masih ingat guru yang melakukan hal ini? Masih. Tentunya kita tidak mau dikenang menjadi seorang guru yang suka menghukum, yang suka menghardik dan memberikan memori yang negatif kepada anak-anak kita. Selanjutnya, posisi kontrol institusi adalah pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, maaf sekali. Itu terlihat sekali siswanya sangat merasa bersalah. Ada yang seperti ini? Ada. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Membuat siswa merasa bersalah. Ya. Posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi ini lebih baik daripada posisi penghukum yang dengan nada suara tinggi, tapi tetap akan berdampak negatif pada siswa. Dampaknya apa? Siswa akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ya, ini secara visual lebih baik daripada posisi penghukum, tapi secara efek siswanya akan menahan perasaan, menahan emosi. Dia akan menjadi individu yang terus merasa bersalah, ya, karena dia sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Posisi ini juga tentunya kalau bisa kita hindari, ya.
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Ya, jadi guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman dari siswa. Terkadang ketika kita ingin melakukan pendekatan kepada siswa, kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, ya. Tapi ternyata posisi ini memiliki dampak yang tidak bagus juga kepada siswa. Di posisi ini guru tidak akan menyakiti siswa, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sedangkan negatifnya adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Pada kasus ini, siswa mungkin akan menjalin hubungan yang dekat dengan gurunya. Tapi ketika gurunya itu tidak ada, menjalin hubungan yang baik dengan guru, kemudian dengan guru tersebut siswa baik-baik saja, nurut dengan gurunya, berperilaku positif, prestasinya juga baik. Tapi ketika guru itu diganti, gurunya ganti, atau ketika naik kelas, siswa tersebut akan kehilangan pegangannya gitu, dan itu merubah lagi perilaku siswa tersebut. Jadi tidak konsisten perilakunya. Dia hanya berlaku baik ketika dengan guru tersebut, tapi ketika dengan guru yang lain perilakunya ya zong lagi, nol lagi, seperti itu. Dampaknya adalah murid akan merasa senang dan akan dengan guru, ini termasuk dampak positif ya. Kemudian sisi negatifnya itu tadi, murid ketergantungan dengan guru tersebut. Kemudian bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut. Jadi ketergantungan. Kemudian merasa ada apa sih namanya, backingnya atau apa sih bahasanya, itulah. Jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi pemantau ini selalu berpedoman pada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Memantau artinya mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi selalu berpatokan dengan aturan-aturan sekolah, kemudian konsekuensinya apa. Di sini dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian di sini juga guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi ini lebih baik ya, posisi sebagai seorang pemantau. Lanjut posisi yang terakhir sebagai manajer.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini, guru melakukan validasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa, kemudian bersama-sama siswa menanyakan keyakinan yang dia yakini itu seperti apa, apakah yang dia lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan dia, kemudian mencari solusi bersama-sama. Tadi kan dia terlambat karena lupa menyetel alarm. Nah, guru mencoba mencarikan solusi. Siapa di rumah yang bisa membantu menyetelkan alarm ketika si Naren lupa? Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira mana yang paling baik sebagai seorang manajer? Pernah nggak Bapak Ibu berperilaku atau memperlakukan siswa sebagai seorang manajer? Pernah? Pernah, pastinya pernah. Tapi kita belum tahu ya makna dari posisi manajer itu seperti apa, dampaknya apa kepada siswa ya. Masih semangat Bapak Ibu? Jangan ngantuk ya, tahan. Oke, materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ini ada tulisannya. Biar gak ngantuk, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi kalau yang kemarin ikut bersama pengajar praktik sudah dijelaskan ya bahwa sekarang itu yang kita gunakan adalah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ya, tapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya, nanti kita bahas.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang sifatnya abstrak ya Bapak Ibu. Tapi ketika siswa sudah memenuhi atau melakukan 7 prosedur pembentukan keyakinan kelas ini, siswa akan memahami mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Prosedur yang pertama adalah bercurah pendapat dengan siswa mengenai peraturan kelas. Ini sama-sama. Awalnya pasti dari peraturan kelas. Bapak Ibu seperti membuat kesepakatan kelas ya, sama. Silakan nampung seluruh aspirasi siswa, boleh dituliskan di papan tulis atau melalui sticky note, boleh. Siswa menuliskan peraturan-peraturan kelas yang ingin dia tulis, ingin dia laksanakan. Setelah itu, guru mencatat semua masukan dari siswa tadi ya di papan tulis. Kemarin yang sudah saya lakukan sampai 20 peraturan kelas. Kemudian biasanya siswa menulis peraturan kelas itu kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian biasanya apa lagi? Tidak datang terlambat, tidak membuli teman. Nah, kata tidak itu dirubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, menjadi datang tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Dari situ temukan nilai kebajikan dari peraturan sekolah. Satu nilai bisa beberapa peraturan sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu guru harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai kebajikan. Pilih nilai kebajikan. Jangan semua nilai kebajikan Bapak Ibu tulis. Pilih 5 atau 6 nilai kebajikan saja yang kira-kira dekat, lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama dan siswa menandatangani keyakinan kelas. Setelah ditandatangani, ditempelkan keyakinan kelasnya di dinding. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat, sangat-sangat sederhana karena membuatnya dadakan seperti tahu bulat. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah komitmen untuk berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Ini merupakan turunan atau payung dari datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tertib, disiplin di sini. Jadi yang berhubungan dengan diri pribadi yang dia bisa lakukan sendiri ke pribadinya dipayungkan ke komitmen untuk berusaha menjadi pribadi terbaik. Siswa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Kemudian yang kedua, senantiasa saling tolong-menolong dan membantu. Ini payung dari kerjasama, piket kelas, kemudian membantu teman yang kesusahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersikap jujur dan bersikap jujur dalam melaksanakan setiap kegiatan, tidak mencontek. Kemudian ketika ada masalah atau kasus atau pembulian diungkapkan kepada guru, tidak ditutup-tutupi. Yang terakhir, senantiasa saling menghormati dan menghargai. Payung dari menghormati guru, menghargai teman, menghargai adik kelas dan lain sebagainya. Kemudian diam ketika guru berbicara, diam ketika ada teman yang berbicara. Ini payungnya di sini, senantiasa saling menghormati dan menghargai, lalu ditandatangani oleh seluruh siswa. Keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Yang banyak itu peraturan kelasnya, tapi itu tidak kita pakai lagi. Yang kita pakai adalah keyakinan kelas. Nah, setelah dibuat ini kita tinjau lagi, senantiasa tinjau setiap 1 minggu sekali itu tinjau. Keyakinan kelas yang pertama apa sih kira-kira bentuknya? Kita terus-terusan ingatkan siswa kita tentang keyakinan kelas ini. Yang namanya siswa, yang namanya anak pasti akan lupa. Dan untuk melakukan perubahan yang positif itu tidak bisa langsung berubah, Bapak Ibu. Anak-anak saya ketika sudah menuliskan ini, menandatangani ini, masih aja ada yang nongkrong di luar lihat ke lapangan, masih seperti itu. Tapi tidak apa-apa.
namanya berproses ya. Kita berorientasi pada proses, bukan hasilnya. Untuk berproses kan kita juga untuk berubah tidak serta-merta langsung berubah jadi Spiderman gitu, enggak ya. Langsung, nggak bisa langsung, butuh proses. Masih ada materinya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini kaitannya tadi dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sini ada yang namanya segitiga restitusi, adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi, semua sisi segitiganya itu harus dilaksanakan ketika kita menjadi posisi kontrol dari siswa. Yang pertama, kita lanjut aja. Nah, langkah-langkahnya dari 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika ada siswa yang salah, misalnya kasusnya apa kira-kira Bapak Ibu yang mau kita angkat? Siapa? Berantem. Oke, berantem. Siapa yang berantem? Si Fahri dan Irfan. Si Fahri dan Irfan bertengkar, kemudian saling tarik-tarikan baju misalnya, ya. Saling perang sarung, pukul-pukulan sarung. Oke. Nah, ketahuan nih oleh gurunya, misalnya oleh Pak Musri ketahuan. Kita panggil lah, ya, si Fahri dan siapa? Irfan itu kita panggil. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Bertanya, kenapa? Ada apa? Tadi ibu atau kenapa? Tadi ibu lihat atau bapak lihat kamu bertanya ini. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kunci yang utama. Bapak dan ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan saling mencari solusi supaya kalian berdua tidak berantem lagi. Misalnya seperti itu. Nah, di sini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya, apa alasannya bertengkar? Seperti itu. Tanyakan lebih lanjut, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah mereka saling mengungkapkan alasannya segala macam, menanyakan keyakinan kelas. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Pasti siswa menjawabnya, belum, Bu. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa yang kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai dan membantu teman. Kita jawabnya betul. Dengan bertengkar, kalian tidak mencerminkan sikap saling menghargai. Nah, lalu ditanya, kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak saling bertengkar lagi? Terus misalnya minta maaf, Bu, atau ketika ada barang yang dirusakkan, saya akan mengganti barangnya, Bu, seperti itu, ya. Nah, setelah itu sudah siswa akan
stabil lagi keadaan emosionalnya. Itu ya tadi segitiga restitusi. Penutup. Jadi intinya seorang guru itu harus bisa menjadi seorang manajer terhadap siswanya. Dan balik lagi ke landasan pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus bisa menuntun setiap tingkah laku siswanya sehingga menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Intinya kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang bahagia untuk siswa. Dengan lingkungan yang bahagia, yang nyaman, ya, siswa akan lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan dan siswa akan lebih mudah mengembangkan karakter yang sudah ia miliki dari dalam dirinya masing-masing, ya. Setelah ini saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Tadi ada Bu Ari, ya, Bu Ari sama siapa? Bu Arum. Silakan Bu Arum dulu. Pak Prasojo mau bertanya, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin menanyakan satu saja, kurang jelas tadinya. Ibu tadi sudah menjelaskan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi yang kita bahas Bu, ya. Tapi ada ganjalan di hati saya Bu, makanya dari itu saya bertanya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Padahal kami sebagai guru sudah membuat kesepakatan kelas. Apa sih perbedaannya? Haruskah kami ganti lagi atau bagaimana Ibu? Coba jelaskan kepada saya, Bu. Terima kasih. Langsung jawab aja ya Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Padahal sifat dari keyakinan kelas itu abstrak. Yang pertama, karena tadi sudah di awal ya, ketika kita ingin memunculkan disiplin positif di dalam diri siswa, yang timbul itu harus motivasi intrinsik seperti itu dari dalam diri siswa. Sedangkan ketika membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu berupa aturan-aturan yang dituliskan oleh guru, meskipun pada prakteknya itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa, tapi itu tidak serta-merta menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa gitu. Nah, dengan keyakinan kelas, kita guru berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Tapi tentunya sumber dari keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang disepakati bersama. Tapi kita lebih kemas, lebih halus supaya siswa menyadari gitu, oh ini nilai-nilai yang harus saya terapkan di diri saya. Seperti itu Bu Arum. Jelas ya Bu Arum ya? Bu Ari. Baik Ibu Widi, di sini saya ingin bertanya untuk perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Dan misalnya ada kasus nih, anak ini jarang masuk, kalau anak ini mendapatkan KJP. Nah, bagaimana sih konsekuensi yang baik untuk anak tersebut?
Ya, terima kasih. Baik, saya coba jawab ya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan secara tiba-tiba, tidak ada hitam di atas putih antara guru dan siswa. Jadi siswa ada rasa kaget ketika dia melakukan suatu tindakan, gurunya memberikan hukuman, dia kaget kenapa saya diperlakukan seperti ini, seperti itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, ketika dia siswa melanggar, dia akan sudah tahu gitu, oh kalau saya kesiangan, saya akan kehilangan waktu istirahat saya sekian menit, seperti itu. Nah, kaitannya dengan kasus dari Bu Ali tadi tentang siswa yang jarang masuk, tapi dia mendapatkan KJP. Kalau menurut saya, di KJP itu jelas ya aturannya. Siswa yang berhak mendapatkan KJP itu seperti apa, dan siswa yang KJP-nya bisa dicabut itu seperti apa. Harusnya orang tua sudah memahami konsekuensi dari tindakan siswa anaknya. Ketika anaknya sudah sekian hari atau sekian bulan tidak masuk sekolah, artinya KJP siswa tersebut sudah bisa dicabut kalau kita merujuk pada peraturan dari KJP tersebut. Tapi di sini kebanyakan dari guru merasa kasihan, saya nggak tega murid saya KJP-nya dicabut, seperti itu. Solusinya adalah ketika sosialisasi KJP yang ditekankan itu bukan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mendapatkan KJP, karena itu orang tua akan tahu lah, orang tua akan mencari tahu bagaimana seperti itu. Tapi yang harus ditekankan adalah syaratnya dan konsekuensi pelanggarannya apa, itu yang harus ditekankan. Baik, terima kasih Bu Widi, penjelasannya sudah amat sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Acara selanjutnya ada refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Siti Rohana SPB. Terima kasih. Seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Baiklah, saya akan mencoba merefleksi apa yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Berdasarkan paparan mengenai budaya positif tadi, tentunya kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya salah satu cara membangun lingkungan belajar yang positif adalah dengan memberikan motivasi kepada diri siswa, sehingga siswa mampu menumbuhkan karakter positif sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita semua warga sekolah dapat berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita lingkungan belajar yang positif, yang berpihak kepada siswa. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah penyampaian refleksi yang akan diwakilkan rekan guru kita, yaitu Ibu Dewi Ratnasari. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ayu. Alhamdulillah tadi kita semua sudah mendapatkan materi yang luar biasa, yaitu terkait diseminasi tentang budaya positif sekolah, yang dimana saya di sini ingin sedikit merefleksi, yaitu melalui diseminasi tentang budaya positif ini menambah pengetahuan kami tentang bagaimana seharusnya sekolah itu menjadi lingkungan yang positif bagi siswa, yang selanjutnya menjadi tempat tumbuhnya karakter-karakter positif bagi siswa. Kemudian suasana positif di lingkungan sekolah akan berdampak positif juga bagi kita sebagai pendidik. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar kita, merasa lebih bahagia, menjadi lebih bersemangat dan termotivasi, mendapatkan ketenangan dalam mendidik murid-murid kita. Semoga kita semuanya
menjadi pendidik-pendidik yang bisa memberikan dampak positif untuk murid-murid kita. Mungkin itu dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita, yaitu acara terakhir yang adalah penutup. Mari kita tutup acara ini sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Oke, sebelum kita mulai belajar, hari ini Ibu bersama-sama kalian semuanya akan membuat keyakinan kelas. Ya. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas, kita akan menyepakati dulu peraturan-peraturan kelas yang harus kita taati bersama. Ya, sekarang Ibu akan menuliskan peraturan kelas di sini. Kalian menyebutkan apa saja sih yang harus ditaati di kelas kita. Oke? Bisa? Oke, nomor 1. Kira-kira apa yang harus ditaati? Tidak boleh terlambat. Terlambat. Tidak boleh datang. Atau tidak boleh terlambat ya. Ketika selalu jujur. Boleh. Kita tulis ya. Kita tulis dulu semuanya. Selalu jujur. 3. Apa? Menghormati guru. Menghormati guru. Apa lagi? Awan. Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut. Tadi Jaim. Bersikap baik dan menghargai orang. Bersikap baik. Dan menghargai siapa? Semua orang. Menghargai semua orang. Baik, dari perhatian kelas tadi itu ada beberapa kata yang memakai kata tidak ya. Nah, alangkah lebih baiknya peraturan-peraturan kelas itu supaya suasananya lebih positif, supaya kita melaksanakannya tidak terpaksa dengan senang hati, kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalau kamu dilarang oleh orang lain, suka atau tidak? Tidak suka kan? Makanya kita pakai kalimat yang positif. Dan terlambat. Kalimat positifnya apa? Boleh terlambat. Lawannya jangan pakai tidak lawannya. Kalau tidak boleh terlambat berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua selalu jujur. Sudah negatif atau masih negatif atau sudah positif? Positif. Ya, kita tulis lagi. Selalu jujur. Yang ketiga menghormati guru. Sudah positif. Positif ya. Menghormati guru.
akan kita lakukan di kelas. Ya, kita kaitkan satu persatu ya. Datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Komitmen. Ibu tulis nomornya ya supaya kalian datang tepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis di sini komitmen berarti nomor 1. Selalu jujur. Nomor 5. Menghormati guru. Nomor 6. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Integritas. Boleh tulis dulu nomor. Bersikap baik dan menghargai semua orang. 6. Menghargai teman. 6. Bersikap sopan. 6. Menjaga kerukunan. 6. Banyak nomor 6 ya. Mengerjakan PR di rumah. 1. Kira-kira 1. Komitmen ya. 10. Mengerjakan ulangan dengan jujur. 1. 11. Berbicara dengan sopan. 12. Tertib. Tertib itu apa? Tertib menati ya. Kira-kira yang mana? 3 ya. 13. Rajin masuk sekolah. 1. Mengikuti pelajaran. Nomor 1. Memakai seragam yang rapi. 1. 16. Saling tolong menolong dengan teman. 7. Berapa? 17. Gotong royong atau kebersamaan. 18. Melaksanakan piket kelas. 4. Kalau piket kelas berarti kerjasama ya. Berarti nomor 19. Menjaga fasilitas sekolah. 3. Oke, tadi sudah sampai di identifikasi nilai kebajikan. Sekarang kita akan menyusun keyakinan kelas, ya. Yang nomor 1 komitmen apa aja? Datang tepat waktu. Mengerjakan di rumah. Rajin sekolah. Pelajaran. Pakai seragam yang rapi. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh diri sendiri. Apakah kamu bisa setiap saat mentaati peraturan-peraturan ini? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa ya. Kalau bisa berarti harus berusaha. Ya. Berusaha. Yang nomor 1 apa nilainya? Komitmen untuk berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang terbaik. Yang kedua, percaya diri ada tidak? Dua nggak ada ya. Berarti lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Integritas. Apa saja?
saling menolong, senantiasa saling menolong dan apa lagi? Membantu, boleh. Lanjut. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5. Selalu jujur. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Lalu, udah ya? Apa kalimat keyakinannya? Senantiasa semua nggak apa-apa. Senantiasa bersikap jujur. Apalagi? Bersikap jujur dalam pelajaran. Selain pelajaran, kegiatan boleh. Lanjut. Nomor 6 ya, menghormati. Menghormati guru, menghargai teman, bersikap sopan, menjaga kerukunan, berbicara dengan sopan. Senantiasa saling menghargai dan menghargai. Baca ya. Saling menghormati dan menghargai. Nomor selanjutnya 7. Membantu, ada nggak? Saling tolong menolong dengan iman. Tadi kita sudah ya. Senantiasa saling menolong dan bantu. Berarti kita punya 4 keyakinan. Ya, kita sudah mendapatkan 4 keyakinan kelas. Sekarang kita tinjau ulang bersama-sama lagi ya. Yang pertama, komitmen untuk berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang terbaik? Jangan PR di rumah, tertib, rajin ke sekolah, mengikuti pelajaran, memakai seragam yang rapi, Lalu menjaga fasilitas sekolah. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk menjalankan komitmen menjadi pribadi yang terbaik. Keyakinan kelas yang kedua, senantiasa saling tolong menolong dan membantu. Yang kita lakukan apa? Gotong royong, mengerjakan piket terus membantu teman yang susah dan kesulitan. Terus membantu siapa lagi? Yang harus dibantu siapa? Guru, masyarakat. penjaga sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersikap jujur dalam melaksanakan kegiatan. Artinya kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Contohnya ketika ulangan tidak boleh mencontek. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas yang keempat,